Bismillahirrahmanirrahim. Buah kenari di atas perigi, kenari diberi dari Belgia. Hadirin sekalian, selamat pagi. Salam pembuka, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Sten Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Bapak Muhammad Faisal. Yang saya hormati, tenaga ahli Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Hasan Basri Sagalang. Yang saya hormati, Kasubag Akademik Kemahasiswaan, Bapak Devi Afyansyah. Yang saya hormati, Ketua Himpunan Mahasiswa Bidik Misi KIP Kuliah, Saudara Muhammad Sukma Hidayat. Yang saya hormati, mahasiswa-mahasiswi Himpunan Mahasiswa Bidik Misi KIP Kuliah, Sten Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di ruang meeting Zoom dalam rangka upgrade skill mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah tahun anggaran 2021. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurah ke atas junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teratai tumbuh di tepi kuala, tampak daun terbelah-belah. Agar acara ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, acara kita mulai dengan sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Sten Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, kepada Bapak Dr. Muhammad Faisal MAG. Disilakan. Kita ulangi, mohon maaf. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari yang berbahagia ini marilah pertama-tama kita panjatkan rasa puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya atas segala limpahan rahmat karunia-Nya lah, inayahnya kita masih diberikannya nikmat kesehatan untuk bisa dapat bermuajahah pada pagi hari ini. Kemudian salawat salam sama-sama kita hadiahkan, semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Hasan Basri Sagala selaku tenaga ahli Kementerian Agama Republik Indonesia, yang alhamdulillah hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Selamat datang Pak di Kepri. Mudah-mudahan Bapak kita doakan sehat selalu semuanya. Kalau hari ini kita bisa Zoom dengan beliau, mudah-mudahan pada saat yang akan datang beliau bisa hadir bersama-sama kita di kampus. Kemudian yang kedua dari pihak akademik, Pak Devi, para wakil ketua dan semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini, dan yang kami banggakan, mahasiswa Sten Abdurrahman yang tergabung dalam kegiatan soft skill upgrade untuk KIP mahasiswa bidik misi tahun 2021. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kegiatan moderasi beragama ini sebenarnya merupakan bagian penting di dalam pengembangan institusi kita, terlebih kita berada di Kementerian Agama dan di Republik Indonesia. Pertanyaannya adalah, mengapa perlu adanya kegiatan moderasi beragama di perguruan tinggi? Karena ini merupakan bagian penting untuk membangun kembali komitmen kebangsaan dalam rangka mensyukuri apa yang menjadi tercapai dalam konsensus kebangsaan kita. Kemudian juga mungkin mahasiswa perlu memahami bahwa ketika Anda berada di sebuah perguruan tinggi merupakan tempat yang menjadi wadah bagi pengembangan sumber daya manusia dalam hal pemikiran, tindakan, kepribadian, pencapaian karya yang berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu,
mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, program yang kita canangkan dalam konteks memperkuat skill mahasiswa ini yaitu dengan pemahaman moderasi beragama untuk memupuk sikap toleransi antar umat beragama terutama di dalam kampus kita. Elemen kampus saya pikir harus menjadi pioner kerukunan bangsa dengan menanamkan nilai toleransi dalam kehidupan kebangsaan kita. Nah, tentu saja nilai toleransi yang kita tanamkan itu sesuai dengan konteks keyakinan keagamaan kita dalam rangka untuk menciptakan persatuan dan kedamaian umat. Jadi dalam konteks moderasi bukan agamanya yang kita moderatkan, tetapi sikap. Nah, inilah yang saya pikir memberikan kekuatan khususnya bagi mahasiswa STAIN Sultan Abdul Rahman ketika nanti Anda berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, apalagi saya melihat mahasiswa STAIN Sultan Abdul Rahman ini rata-rata kan umurnya di bawah 25 bahkan 20 tahun ke bawah. Ini kan generasi-generasi milenial. Nah, jadi generasi milenial ini kita pikir dapat memberikan pengaruh besar dalam mensosialisasikan moderasi muatan-muatan ini ke dalam masyarakat sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis, damai, dan rukun. Nah, ini yang saya pikir nanti insya Allah kita mohon narasumber kita yang sangat kita hormati, Bapak Hasan Basri Sagala akan memberikan pandangan-pandangan beliau terkait dengan beberapa kebijakan di Kementerian Agama, khususnya dalam hal memperkuat konsep moderasi di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang kita pentingkan pada saat hari ini. Dengan indikator-indikator moderasi yang pada hari ini sudah kita pahami bersama seperti komitmen kebangsaan, toleransi, kemudian menolak kekerasan maupun menghargai tradisi dan budaya, ini saya pikir akan memberikan warna baru bagi pemahaman pemikiran kita. Dan ini cocok juga dengan visi kampus kita, yaitu unggul, keislaman, kemelayuan. Nah, jadi 3 hal ini kalau dalam konteks pepatah Melayu, ibarat tali berpilin 3. Nah, jadi kesemuanya itu muncul, nah inilah yang akan memberikan makna besar bagi kita. Saya pikir ini pengantar dari saya untuk kegiatan pagi hari ini. Dan kami sangat berharap dari Bapak Hasan Basri Sagala bisa memberikan pandangan beliau terkait dengan konteks moderasi beragama, khususnya bagi kehidupan kita di kampus. Oleh karena itu saya juga berharap kepada Sivitas Akademika, mahasiswa barangkali bisa memperkuat pemahaman ini sehingga memberikan warna baru. Dan jarang-jarang kita bisa mendengar tokoh yang kita panuti kemudian memiliki wawasan luas dalam hal pengembangan konsep ini. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Faisal MAG atas sambutannya selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Sultan Abdul Rahman, Kepulauan Riau. Jatuh peniti di atas peti, bermerah hati warna peniti. Kita masuki acara inti penyampaian materi yang dinanti. Materi moderasi beragama di perguruan tinggi agama yang akan disampaikan oleh tenaga ahli Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada Bapak Hasan Basri Sagalang, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apa suara saya bisa didengar jelas di sana? Baik, terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbul Mukarramun, para alim, para ulama, wabil khusus yang kita hormati dan kita muliakan, Bapak Dr. Muhammad Faisal bin Abdul Aziz, selaku Ketua STAIN atau Rektor STAIN Sultan Abdul Rahman,
Sultan Abdurrahman ini merupakan sultan terakhir dari Kesultanan Lingga. Saya kira saya sangat berbahagia, berbangga sekali bisa bersilaturahim, bermuajahah dalam kesempatan kali ini melalui wasilah Zoom ini dalam rangka silaturahim kita bersama mahasiswa himpunan mahasiswa bidik misi di Stain Sultan Abdurrahman. Tentu yang kami hormati juga sahabat atau adik kami membawa acara dan juga kasubag akademik yang berhadir pada kesempatan kali ini. Tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini saya dapat bersilaturahim, dapat berjumpa dengan keluarga besar selain Abdurrahman di Kepulauan Riau ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa keberkahan, membawa panjang umur dan juga diberikan rezeki bagi kita semuanya. Dan tentu sesuai dengan hadis Nabi, barang siapa yang memperpanjang silaturahim, panjang rezekinya, akan dimudahkan rezekinya, dan juga akan diberikan panjang umur dan juga kesehatan. Mudah-mudahan semua. Salawat beriringkan salam tentu kita sampaikan kepada kita zaman dapat syafaat dari Rasulullah dari hari ini akhir, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi dan juga oleh pembawa acara, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan konteks moderasi beragama di dalam dunia pendidikan kita. Sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan dulu, saya Hasan Basri Sagala, saya memang asli dari Sumatera Utara, tapi walaupun saya Sumatera Utara, tapi budaya saya itu saya Melayu. Kenapa? Karena Sumatera Utara itu kabupaten saya adalah Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan kami di sana mulai lahir sampai meninggal semua adatnya adat Melayu. Jadi apalagi di Kepri ini saya tahu persis semua baik adat istiadatnya, baik sosiokulturalnya juga sama dengan di tempat saya. Jadi hadirnya saya ke sini adalah dalam rangka ya kembali ke kampung halaman. Jadi mudah-mudahan nanti silaturahmi ini bisa semakin erat dan semakin dekat lagi. Yang kedua, saya sampaikan juga kepada Bapak Rektor dan juga adik-adik kami, mahasiswa, saya juga ibaratnya datang ke sini ini kembali ke kampung halaman karena saya juga alumni dari Universitas Islam Sumatera Utara. Jadi kita adalah sama-sama keluarga besar Kementerian Agama. Saya dulu kuliah di Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah Filsafat, dan saya lanjutkan di Jakarta, di Universitas Indonesia, dan alhamdulillah sekarang saya punya kesempatan untuk bisa mengabdi di Kementerian Agama selaku tenaga ahli Menteri Agama. Jadi hadirnya saya di sini sebenarnya bukan dalam rangka mengajari atau mengajari ikan berenang istilahnya, tapi dalam rangka silaturahim sebenarnya ini. Walaupun sebenarnya pada kesempatan kali ini silaturahminya melalui wasilah Zoom. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti saya bisa hadir secara fisik di sana. Terkait dengan moderasi beragama ini, saya sudah menyampaikan materi slide saya. Saya sampaikan tadi malam kepada Bapak Rektor. Namun demikian tentu tidak bijak kalau saya sampaikan secara keseluruhan karena ini ada lebih kurang 43 slide. Akan saya pilih nanti hal-hal penting, hal-hal urgen yang perlu kita bicarakan dan kami sampaikan. Yang pertama tentu moderasi beragama ini merupakan suatu istilah yang sebagian orang masih menganggap baru, tapi sebagian lain sudah sangat sering didengarkan ataupun sudah sangat sering disampaikan. Perlu kami sampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwasanya moderasi beragama ini merupakan program prioritas pemerintah kita yang dicanangkan dalam RPJMN, dan dasar hukumnya juga sangat jelas dan sangat tegas. Yakni pertama, program ini landasan hukumnya adalah dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, lalu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dilanjutkan lagi dengan Perpres 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama,
Dilanjutkan pula diturunkan lagi menjadi Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN, Rancangan Program Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, dan terakhir juga sekarang sedang dibuat dan telah dikeluarkan PMA, Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Agama tahun 2020-2024 berkaitan dengan penguatan moderasi beragama dan erat kaitannya dengan peta jalan moderasi beragama. Jadi perlu kami sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, bahwasanya moderasi beragama ini adalah bukan program lokal, bukan program parsial, bukan program dalam bahasa Medannya ecek-ecek atau main-main gitu ya. Tapi ini merupakan program prioritas pemerintah. Ya, sekali lagi saya katakan program prioritas pemerintah sekaligus juga program prioritas Kementerian Agama. 6 program prioritas Kementerian Agama itu diantaranya adalah 1, penguatan moderasi beragama. Selain kemandirian pondok pesantren, selain Religiosity Index, selain dari Cyber Islamic University, tapi yang paling dasar dan paling asasi program prioritas itu adalah penguatan moderasi beragama di lingkungan pemerintah. Nah, ini menjadi satu hal yang penting dan perlu kita pahami agar nanti pada landasan berikutnya, pada tahap berikutnya bisa kita pahami secara lebih dalam. Dan ini kami sampaikan sekali lagi, bahwasanya saya berharap nanti adik-adik mahasiswa kita, terutama yang penerima bidik misi ini, bisa ke depan itu dalam hal program-program penelitian, dalam hal menyusun skripsi dan lain sebagainya, program-program kerja mahasiswa, program-program kerja organisasi ekstra dan intra, bisa lebih diarahkan terkait dengan penguatan moderasi beragama di dunia kampus dan juga di dunia masyarakat. Ya, saya berharap nanti mudah-mudahan ada penelitian, ada skripsi mahasiswa kita yang lebih menekankan bagaimana penguatan moderasi beragama ini, khususnya di lokal Kepulauan Riau atau di lokal kampung kita di di Batam ini atau di Tanjung Pinang ini. Ini merupakan satu harapan kami. Lalu perlu kita sampaikan sebelum kita nanti menjelaskan lebih jauh, apa sebenarnya urgensi moderasi beragama? Kenapa sih harus ada program moderasi beragama ini di Indonesia? Tentu ini pertanyaan yang perlu kita sampaikan dan perlu kita jelaskan. Yang pertama adalah ada 4 hal atau ada paling tidak ada 3 hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama kita tahu bersama sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Rektor tadi, bahwasanya tantangan yang pertama adalah di negara kita ini sedang berkembang cara pandang, sikap, praktik beragama yang berlebihan atau dalam tanda petik ekstrim, ya, yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Jadi kita tahu bersama bahwasanya di masyarakat kita, di negara kita, di tetangga kita, di kampus kita, bahkan di dalam keluarga kita pun mulai muncul dan berkembang paham-paham yang ekstrim yang ini juga bisa merusak sendi-sendi kebangsaan kita. Tadi Bapak Rektor sudah menyampaikan bahwasanya terutama di daerah kita ini sudah muncul paham-paham yang bisa kita sebut sebagai ekstrim kanan, terlalu ke kanan, dan ekstrim kiri, terlalu ke kiri. Nah, ini juga tentu menjadi sebuah tantangan yang perlu kita antisipasi dan erat kaitannya dengan bagaimana kita menguatkan moderasi beragama nanti di dunia kampus, karena kita konteksnya adalah dunia kampus. Ini adalah tantangan yang pertama. Kenapa moderasi beragama ini perlu kita kembangkan dan perlu kita ejawantahkan. Selanjutnya yang kedua, tantangan yang kedua, kenapa moderasi beragama ini penting kita lakukan, adalah bahwa berkembangnya klaim kebenaran secara subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik. Jadi ini adalah tantangan kedua kita, bahwasanya di mana klaim kebenaran yang menjadi salah satu sumber dari konflik itu menjadi sebuah hal yang subjektif. Harusnya kebenaran itu adalah sesuatu yang objektif, tapi akhir-akhir ini klaim kebenaran itu sudah pada tahap
yang menentukannya adalah secara subjektivitas. Kita banyak melihat di masyarakat kita bahwasanya apa yang ada pada dirinya itulah yang dianggapnya benar, apa yang datang dari orang lain dianggapnya salah. Sehingga tidak muncul namanya toleransi, tidak muncul namanya tabayun, tidak muncul yang namanya tenggang rasa, dan ini akhir-akhir ini berkembang. Berkembang kembali ketika ini muncul urusan politik. Nah, ini juga kita tahu bahwasanya di akhir tahun 2019 yang lalu, ketika muncul fase pemilihan presiden, ini sangat jelas masyarakat kita sangat kita saksikan terbelah kepada dua kelompok politik. Ya, bahkan kemarin, mohon maaf, saya ambil contoh di tempat saya sendiri, di dalam keluarga sendiri, saya karena memilih salah satu pasangan calon, akhirnya disalahkan, dikucilkan, bahkan dalam tanda petik dikafirkan hanya karena pemilihan atau perbedaan politik. Ini juga menjadi satu hal yang sampai hari ini juga kalau kita mau jujur masih ada bekas-bekas sekat-sekat ini yang tentunya juga ini merupakan sebuah tantangan kita, sehingga kembali saya katakan bahwasanya ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita memahamkan bagi diri kita, bagi masyarakat kita bahwasanya moderasi beragama ini juga merupakan salah satu yang sangat vital. Tantangan yang ketiga adalah moderasi beragama ini penting untuk kita terapkan dan kita tanamkan, di mana berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dan juga dalam bingkai NKRI. Jadi antara semangat kebangsaan, semangat keagamaan, semangat keberagamaan kita, ini sangat tidak selaras. Seharusnya yang seperti yang kita harapkan itu adalah bagaimana ketika kita semakin kuat agama kita, semakin dekat kita kepada agama kita, tapi kecintaan kita kepada bangsa dan negara ini juga harusnya semakin kuat. Bukan sebaliknya. Namun akhir-akhir ini kita sadari bahwasanya orang yang semakin kuat agamanya, semakin paham agamanya dalam praktek ibadah contohnya, tapi malah sebaliknya dia malah semakin tidak cinta kepada negara ini. Nah, ini juga sesuatu yang menjadi tantangan kita, bahwasanya ini paham-paham seperti ini sangat berkembang, sangat luas di masyarakat kita. Tentu ini akan sangat mengganggu bila hal ini dibiarkan, bagaimana negara kita ke depan dan juga moderasi beragama ini nanti bisa kita sampaikan dan kita wujudkan. Tantangan ketiga ini sangat erat kaitannya untuk membangun keberagamaan dan kebangsaan kita. Saya kira yang tiga hal ini menjadi sangat penting dan ini merupakan sebuah kenyataan yang berkembang di masyarakat kita, dan tentunya kenyataan inilah yang menjadi dasar kita untuk bagaimana kita bisa memperkuat moderasi beragama di masyarakat kita, terutama bagi kita atau mahasiswa di lingkungan Kementerian Agama. Lalu kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan rumusan moderasi beragama ini. Ya, ibaratnya dalam ilmu filsafat ilmu itu kita harus tahu dulu batasannya apa, maksud dan tujuannya apa, sehingga kita tidak salah menafsirkan apa itu moderasi beragama. Ya, ini juga kalau dalam ilmu ilmu filsafat itu ya, kita harus tahu dulu cakupannya. Ya. Pertama, moderasi itu menurut bahasa, kalau bahasa Indonesia itu bila kita buka bahasa kamus itu, moderasi itu adalah pengurangan kekerasan. Ini penting nih. Jadi moderat itu atau moderasi itu dalam bahasa Indonesia disebut atau diartikan pengurangan kekerasan. Dan yang kedua adalah penghindaran keekstriman. Nah, ini merupakan salah satu arti yang ada dalam bahasa Indonesia atau dalam kamus bahasa. Jadi ada dua kata kunci. Yang pertama adalah pengurangan kekerasan, dan yang kedua adalah penghindaran keekstriman. Kalau dalam bahasa Latin, ini disebut juga moderasi ini sebagai kesedangan atau tidak kelebihan atau tidak kekurangan. Nah, ini juga merupakan salah satu hal yang penting, kata kunci terutama dalam bahasa Latin ini. Moderasi beragama itu atau moderasi itu adalah kesedangan, tidak kelebihan, tidak kekurangan. Dalam bahasa Inggris, moderasi ini juga selalu dikatakan dengan core, yang dalam arti bahasa Indonesia, dalam arti bahasa Indonesianya itu adalah core ini diartikan sebagai inti, sesuatu yang inti,
sesuatu yang esensi, sesuatu yang standar dalam hal etika kita, dan yang kalau dalam bahasa Arab moderasi ini diartikan wasat atau wasatiyah atau pertengahan, ya, di mana wasatiyah ini yang memiliki pandangan atau padanan makna dengan kata tawassut, ya. Sekarang kalau kita sering mendengar itu, moderasi ini erat kaitannya dengan kalimat tawassut atau jalan tengah atau di tengah-tengah, i'tidal yaitu keadilan, dan tawazun berimbang. Jadi moderasi ini sekali lagi saya katakan bahwasanya erat kaitannya kalau dalam bahasa Arab itu sesuatu yang menjadi jalan tengah. Dapat kita simpulkan bahwasanya moderasi ini adalah merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Jadi ini merupakan inti dan rumusan dan juga arti dari moderasi beragama ini. Jadi harus dipastikan, jadi ini bukan sebuah agama baru, ini bukan sebuah mazhab baru, tapi sekali lagi saya katakan moderasi beragama ini adalah cara pandang kita dalam mempraktekkan agama kita. Jadi bukan agamanya, tapi cara pandang, sikap, dan juga praktik beragama yang harus kita moderasikan. Jadi sekali lagi bukan agamanya. Kalau agama itu tidak boleh kita kotak-katik lagi, karena itu sudah sesuatu yang qat'i, yang turun dari Allah, dan tidak boleh manusia mengotak-katiknya, mencampur-adukannya, tapi yang kita moderatkan ini adalah cara pandang kita. Ini yang pertama. Lalu yang selanjutnya yang perlu saya sampaikan, saya akan mengambil yang poin-poinnya saja. Apa indikator moderasi beragama itu? Tadi Pak Rektor sudah mengatakan, yang pertama adalah bahwasanya moderasi beragama itu, indikator yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Ya, bahwasanya jika kita ingin mengatakan apakah saya ini terindikasi melaksanakan, mengamalkan moderasi beragama, pertama adalah apakah kita punya komitmen kebangsaan apa tidak. Ini penting. Ya, komitmen kebangsaan. Banyak orang semakin alim, semakin banyak ilmu agamanya, semakin kuat, semakin warok, semakin alim, tapi komitmen kebangsaannya sangat kecil, sangat luntur. Bahkan mohon maaf, kalau kita mau kaji, mau kita lihat fakta yang akhir ini adalah para kelompok-kelompok ekstrem itu, mereka tidak kita ragukan soal amal ibadahnya kepada Tuhan. Tapi dalam hal konteks keberagamaannya, konteks kebangsaannya, ini yang sangat menyedihkan. Bahkan tidak jarang mereka mengkafirkan, menjadikan agama ini, menjadikan bangsa ini, menjadikan lembaga-lembaga agama kita ini sebagai togut. Ya, togut itu adalah simbol setan. Nah, ini juga yang merupakan salah satu ciri yang pertama bahwasanya indikator kita itu mempunyai pandangan moderasi beragama apa tidak adalah ketika kita punya konsep, punya semangat kebangsaan apa tidak. Nah, ini tentu saya harapkan kepada adik-adik mahasiswa, bahwasanya ketika adik-adik ini menjadi mahasiswa, harus punya ciri yang pertama adalah penguatan moderasi beragama ini harus memiliki karakter komitmen kebangsaan yang kuat. Ya, ini sangat penting. Selanjutnya yang kedua, indikator moderasi beragama ini adalah toleransi. Ya, di mana toleransi ini dimaksudkan menghormati perbedaan dan memberikan ruang orang lain untuk berkeyakinan. Ya, tidak mungkin kita bisa memaksa keyakinan kita sama dengan orang lain, tidak mungkin. Karena Islam sendiri pun memberikan keluasaan, memberikan penghargaan, bahkan Allah sendiri pun mengatakan dalam ayatnya bahwasanya manusia ini diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan berbagai macam golongan untuk saling kenal mengenal. Karena itulah ini bisa dipelihara, ini bisa kita laksanakan, ini bisa kita amalkan ketika kita punya semangat toleransi. Dan ini merupakan ciri indikator dari moderasi beragama. Sekali lagi saya katakan, bahwasanya toleransi ini, tenggang rasa ini harus menjadi prinsip dan juga menjadi hal yang kita laksanakan bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat kita. Selanjutnya indikator moderasi beragama yang ketiga adalah anti kekerasan. Ya, jadi kita disebut
sudah mengamalkan, sudah berpraktek moderasi beragama ketika kita sudah menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun secara verbal dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Ini juga penting ya. Saya katakan kepada adik-adik mahasiswa, mulailah bagi diri kita sendiri untuk tidak memaksakan cara-cara pandang kita kepada orang lain dengan cara-cara kekerasan. Ini tidak baik. Ya, karena apa? Jangankan dalam mengusung pandangan kita, pikiran kita, dalam agama sendiri pun kita tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan ketika kita menyampaikan agama kita, mendakwakan agama kita. Sangat tidak boleh. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus sejalan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran itu harus sejalan. Tapi yang penting dulu yang pertama apa? Mengajak kepada kebaikan. Amar ma'rufnya dulu. Ya, jangan langsung kekerasannya. Ini kadang kebalikannya kita ini. Kekerasannya dulu baru amar ma'ruf. Kekerasannya dilakukan dulu ketika sudah ribut, sudah diproses secara hukum ketika dia membuat kekerasan, baru dia minta maaf dan membuat amar ma'ruf. Tapi tidak itu. Yang benar itu adalah amar ma'rufnya dulu, baru nahi mungkar. Selanjutnya indikator yang keempat dalam hal penguatan moderasi beragama, dan indikatornya ini adalah bagaimana kita bisa menerima tradisi. Ya. Artinya ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal setempat kita dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama kita. Jadi tradisi itu harus kita kembangkan, harus kita perkuat, harus kita tanamkan, harus kita camkan ketika tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama kita. Ini penting. Ya. Jadi jangan tradisi itu kita pertentangkan. Memang tidak semua, tapi ketika tradisi itu dalam rangka memperkuat kebangsaan, dalam rangka memperkuat keberagamaan, silaturahmi, itu harus kita pertahankan, dan itu harus kita wujudkan. Saya kira 4 hal ini menjadi poin penting kita ketika bagaimana kita bisa menanamkan, mencamkan moderasi beragama ini di dalam dunia kita. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan lagi, ini karena konteksnya adalah di dalam dunia pendidikan, bahwasanya ekosistem moderasi beragama ini ada 6, ya, di antaranya ekosistem yang harus kita kembangkan adalah moderasi beragama ini harus kita kembang luaskan di masyarakat, di negara kita, di dalam dunia politik, dalam media, dalam keagamaan, dan yang terakhir, ini yang penting nih, di dalam dunia pendidikan. Ini penting nih ya, karena kita konteksnya adalah dalam dunia pendidikan, maka di dalam dunia pendidikan ini moderasi beragama ini harus kita tanamkan. Dengan cara apa? Yang pertama dengan penanaman nilai-nilai agama, pendidikan formal dan non-formal, pendidikan masyarakat atau informal, dalam dunia pendidik, pengelola pendidikan, dan juga bahan ajar kita. Jadi tentu masyarakat, adik-adik mahasiswa ini juga ada yang dari latar belakang guru, maka nanti ketika adik-adik akan menjadi guru atau menjadi dosen, maka perlu dalam hal memberikan bahan ajar itu dicari bahan yang bisa memperkuat moderasi beragama kita. Sekali lagi saya katakan ekosistem moderasi beragama ini salah satu leading sektornya juga ada pada dunia pendidikan kita. Karena itu saya minta adik-adik sekarang ini, saat ini mulailah pahami, camkan dan pelajari betul apa dan bagaimana peta jalan moderasi beragama ini harus kita wujudkan. Dan 7 kelompok strategis yang perlu kita perkuat dalam pengembangan moderasi beragama ini adalah dunia pendidikan, yaitu penanaman nilai-nilai moderasi beragama dan pengelolaan institusi pendidikan secara non-diskriminatif. Ini penting nih. Ya. Terkadang sebaliknya ini, dunia pendidikan yang diharapkan sebagai salah satu dunia melakukan pendidikan karakter, dalam hal perguruan tinggi melakukan tridharma perguruan tinggi, tapi pada kenyataannya kita saksikan masih banyak praktik-praktik kekerasan di dunia pendidikan. Alhamdulillah sepengetahuan saya di Kepri ini belum ada muncul isu-isu yang sampai ke nasional dalam hal kekerasan ini. Tapi saya berdoa terus mudah-mudahan ini tidak terjadi di Kepri, terutama di sekolah tinggi agama di tempat kita. Di tempat lain ada,
Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita. Tentunya yang perlu kami sampaikan sebagai bagian dari yang terpenting juga penguatan moderasi beragama ini adalah bagaimana juga strategi penguatan moderasi beragama ini bisa kita canangkan, bisa kita tetapkan, bahwasanya strategi ini harus kita perkuat dan kita perdalam. Pertama adalah dengan penyiaran agama, yaitu pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat. Saya minta kepada adik-adik mahasiswa, bila di kampusnya ada hal-hal yang sifatnya penyiaran agama, baik secara tulisan, secara elektronik, secara media, online, dan lain sebagainya, maka tentu adik-adik harus punya semangat menyiarkan agama itu dengan semangat dan nilai perdamaian dan kemaslahatan umat, bukan sebaliknya. Ya, ini penting. Lalu di dalam sistem pendidikan kita, ya, penguatan moderasi beragama ini harus kita buat dalam sebuah bentuk penguatan sistem pendidikan yang berperspektif, yang berperspektif moderasi beragama, mencakup pengembangan kurikulum, ya, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan dan rekrutmen guru. Ini juga penting, ya, bahwasanya kita harus betul-betul selektif ketika kita, terutama dalam keluarga kita, ya, kita untuk mengambil guru itu mengajari adik kita, mengajari anak kita, ya, ini harus kita selektif, ya, jangan sembarangan, jangan hanya karena kita lihat jilbabnya lebar, panjang, jidatnya, mohon maaf, ada tandanya, langsung kita anggap apa namanya, oh ini sudah bagus. Ternyata setelah kita cek anak-anak kita banyak yang terpapar oleh paham-paham kekerasan. Ini penting. Ya, sekali lagi saya katakan, terutama adik-adik kami, ya, ada dalam dunia kampus harus betul-betul bisa menseleksi teman-temannya agar tidak terpapar. Ya, saya baru-baru ini kembali dari Mesir. Saya berkunjung ke Universitas Al-Azhar di Kairo. Di sana banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang belajar di sana, dan bisa kita pastikan bahwasannya Al-Azhar itu sangat mengembangkan paham wasati atau paham moderat di dalam keberagamaannya. Namun pada kenyataannya setelah kita cek, kita perhatikan, dan kita tracking, banyak ternyata juga alumni-alumni Al-Azhar yang kembali ke Indonesia ini mengembangkan paham-paham yang radikal, yang ekstrim. Ternyata setelah kita selidiki, adik-adik, ini bukan dapat dari kampus. Ini bukan mereka dapatkan dari kampus, dari guru-gurunya atau dari dosennya, bukan. Ini dapat mereka adalah ketika dia berkumpul, bersosial dengan orang-orang di luar kampusnya. Ya, dalam tanda petik bertalaki kepada guru-guru atau murabbi-murabbi yang tidak dapat dari kampusnya. Ini terjadi. Ya, ini terjadi. Jadi saya minta kepada adik-adik kita, mereka pulang ke Indonesia, mereka mengembangkan paham-paham yang keras, paham-paham yang ekstrim, sehingga bangsa kita ini semakin terkotakkan. Apalagi mereka juga alumni dari Timur Tengah. Sehingga sekali lagi saya katakan, perlu kita selektif, perlu kita cari, perlu kita teliti bagaimana pendidik-pendidik kita, teman-teman kita, dan rekrutmen guru kita bisa berpaham untuk penguatan moderasi beragama ini. Saya kira sekedar untuk apa namanya pendahuluan saya sampaikan demikian. Nanti kalau memang ada pertanyaan saya silakan kepada pembawa acara. Nanti mungkin bisa kita buka dialog. Namun kalau tidak juga saya silakan juga kepada adik-adik. Monggo saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hasan Basri Segalang, selaku tenaga ahli Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita buka sesi diskusi bagi mahasiswa-mahasiswi dan hadirin yang berbahagia yang ingin bertanya, disilakan.